Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman karena baru bisa catch up sama teman-teman pada sore hari ini dan baru saya upload. Insya Allah kita akan membahas sedikit mengenai bab 1 yang udah teman-teman bikin kemarin dan udah dikumpul di Google Drive. Nah, kita bahas sedikit, terus nanti hal-hal yang mungkin ingin teman-teman tanyakan, bisa teman-teman tanyakan di kuliah sinkron besok Jumat insya Allah. Nah, sekarang saya mau share screen dulu. Ini ya, jadi ini tugas yang sudah teman-teman buat. Ini bab 1, saya akan buka beberapa. Jadi yang pertama ini punya Mbak Amelia. Nah, punya Mbak Amelia ini judulnya Uji Efektivitas Ekstrak Daun Jeruk Purut Citrus Hystrix sebagai insektisida alami terhadap kecoa Jerman dewasa. Oke. Bab 1 pendahuluan ini biasanya kita bold ya. Jadi di sini bold, di sini bold, ini terus ini oke. Nah, teman-teman ketika membuat seperti ini harus diperhatikan kalimat-kalimatnya kalau masih ada yang apa ya autocorrect gitu ya biasanya. Jadi yang kalimat yang tiba-tiba jadi bahasa Inggris kayak gitu. Nah, itu harus dikembalikan lagi ke bahasa Indonesia. Kemudian perhatikan kayak gini nih. Ini juga autocorrect kayaknya kalau di saya juga autocorrect. Jadi perhatikan tulisan-tulisan seperti ini. Jadi kenapa saya tuh kadang-kadang ini ya annoyed sendiri sama diri sendiri karena ketika membaca naskah, kalau naskahnya nggak rapi, terus typo-typo, terus kalimatnya tuh nggak jelas subjek, predikat, objek, itu tuh nggak senang gitu loh bacanya. Jadi udah malas duluan gitu, udah neliti formatnya dulu aku koreksi, terus ternyata oh banyak banget yang salah, jadi mau ke konten tuh nggak seneng gitu karena masih banyak PR-nya di formatnya dulu. Jadi yang saya ingin tekankan pada teman-teman sekarang bikin format yang rapi aja dulu. Bikin format yang rapi, kalimat yang mudah dipahami, subjek, predikat, objek, keterangan lengkap, terus nggak ada typo-typo, itu dulu aja deh. Itu dulu udah beres, baru nanti kita bicara konten kayak gitu. Nah, ini kita lihat di sini ini masih ada ya Mbak yang kayak tadi. Ini tadi teman-teman udah lihat. Terus ini apa namanya cara sitasi ya, dan juga tahun sitasi. Ini tahun sitasi 2006 itu udah nggak boleh dipakai karena maksimal tuh 10 tahun ke belakang. Jadi kalau sekarang 2021 berarti maksimal tahun 2011. Jadi kalau udah 2006 ini jelas nggak boleh dipakai ya. Terus juga kalau saya pribadi sebagai dosen pembimbing, saya nggak terlalu suka teman-teman ketika mencari apa namanya referensi ya, itu yang dicari referensi dalam negeri, itu saya nggak senang. Bukan saya tidak senang karena tidak nasionalisme ya, nggak kayak gitu. Cuma teman-teman tuh ada tendensi, karena yang dijadikan referensi itu berbahasa Indonesia, maka kalian mengcopy dan paste, kayak gitu, yang mana itu nggak boleh. Ini selain nggak etis ya teman-teman, dan ini merupakan plagiasi, ini juga akan menyusahkan teman-teman nanti ketika teman-teman akan menyerahkan naskah laporan tugas akhir ke repositori UAD, karena nanti di repositori akan dilakukan cek plagiarisme gitu ya menggunakan Turnitin, dan itu biasanya apa ya tingkat plagiasinya tinggi. Tingkat plagiasinya tinggi kenapa? Ya karena ini kalian menggunakan apa namanya sumber bahasa Indonesia terus nggak diubah gitu. Ini coba deh. Coba kalau saya cari ya, biasanya nih muncul nih. Jadi misalnya saya cari ini terus saya cek di sini. Nah, tuh ketemu kan? Tuh, sama persis. Nah, yang kayak gini nih, ini kalau di naskah skripsi udah nggak boleh saya cek kayak gini dapat udah nggak boleh lagi. Terus juga di mata kuliah karya ilmiah kayak gini ini saya coret kayak gitu, nggak boleh ngambil seperti ini. Ini gampang banget diceknya kayak gini aja udah kelihatan Mbak siapa nih Mbak Amelia nih ngambilnya copy paste sama sekali nggak disaring. Ini kalau yang seperti ini nih biasanya ketika ditanya apa isinya dia nggak tahu karena dia nggak baca. Jadi
Beda ya ketika orang tuh membaca, memahami, terus menuliskan kembali apa yang dipahami ke dalam naskahnya. Itu beda sama yang copy paste. Kalau yang copy paste kayak gini paling yang nyantol cuma 20% itu aja, habis itu lupa gitu. Jadi yang seperti ini saya memang kurang cocok gitu ya. Ini coba kita lihat di sini juga. Sebenarnya temuan dengan fungsi insektisida. Nih, ini juga sama di sini. Dia nambahin 1-2 kata aja. Ini juga saya nggak senang. Yang kayak gini nih, besok di UTS nggak saya nilai. Gitu ya, karena dia cuma copy paste aja. Ini saya nggak mau yang kayak gini. Terus, ini merahin semua aja ya, karena ini nyontek semua ini. Oke. Ini gimana nih tadi? Oke, terus ini tidak ada sitasinya. Di sini nggak ada sitasi. Ini juga harus dikasih sitasi. Jadi tiap kita ngambil dari dari referensi tertentu, sitasinya jangan sampai lupa. Terus, nah ini bukan identifikasi masalah di sini. Identifikasi masalah itu adalah turunan dari latar belakang, teman-teman. Jadi dari latar belakang ini kan kalian cerita nih, kenapa sih penelitian ini harus diambil kayak gitu kan latar belakang penelitiannya. Nah, itu harus diturunkan ke identifikasi masalah. Jadi dari latar belakang yang panjang itu tadi, kalian identifikasi masalahnya tuh apa aja gitu. Jadi misalnya, contohnya di sini ya. Ini salah satu masalah yang saya ambil nih, bahwa Blatella germanica atau kecoa Jerman ya, atau kecoa Jerman ini merupakan hama yang ditemukan di pemukiman dan juga menyebabkan kerugian dari segi kesehatan. Itu masalah. Jadi itu turunkan ke sini. Turunkan ke sini. Terus ada lagi misalnya senyawa tumbuhan yang berfungsi sebagai insektisida. Nah, mungkin ini bisa dimasukkan di sini kayak Indonesia tuh masih punya Masih punya banyak sekali. Indonesia itu punya banyak sekali tumbuhan ya, flora ya, karena kita merupakan negara mega biodiversitas dan banyak sekali tanaman yang belum dimaksimalkan potensinya kayak gitu. Nah, di sini kamu menunjukkan bahwa ini loh ada tanaman namanya daun jeruk purut ya. Daun jeruk purut ini belum dimanfaatkan secara optimal karena dia bisa digunakan sebagai insektisida. Nah, itu harus muncul dalam latar belakang. Jadi kenapa kamu menggunakan daun jeruk purut kayak gitu tuh harus muncul di latar belakang. Di sini saya belum melihat hubungannya, jadi belum ada benang merahnya gitu ibaratnya. Kalau membaca latar belakang ini kayak terpatah-patah gitu. Ini informasi satu, ini informasi dua, dan terus hubungannya apa gitu. Nah, biasanya hubungan seperti itu atau benang merah itu ada di depan kalimat. Jadi bikin satu kalimat atau dua kalimat sebelum informasi kedua. Jadi kita anggap di sini informasi satu, ini informasi dua, gitu ya. Nah, biasanya di depan kalimat sebelum informasi dua itu ada kalimat pengantar atau kalimat transisi supaya nanti ketika membaca tuh smooth gitu ya, nggak ini informasi satu, informasi dua jeglek gitu loh, iki maksudnya opo gitu, nggak nyambung kayak gitu. Terus itu ya, habis itu ini sebelum masuk ke identifikasi masalah ya. Jadi harusnya di latar belakang itu ada data di sini. Data misalnya apa sih, berapa sih kerugian yang disebabkan oleh kecoa Jerman misalnya secara ekonomi, secara atau jumlah kasus penyakitnya atau apa kayak gitu tuh harusnya ada di sini di latar belakang ini supaya meyakinkan pembaca bahwa oh emang kecoa Jerman tuh bikin bikin masalah loh kayak gitu karena nih datanya lihat nih statistiknya segini gitu. Nah, ini nggak ada statistiknya gitu. Terus penelitian relevan juga belum ada. Penelitian relevan itu penelitian-penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya gitu. Jadi ada teman-teman tuh merujuk kemana
kayak gitu. Dari penelitian ini tuh merujuk kemana gitu. Biasanya kalau penelitian S1 kita harus punya penelitian yang relevan gitu. Jadi sudah ada penelitian serupa sebelumnya, terus kita modifikasi sedikit seperti itu. Saya udah pernah cerita ya yang kemarin-kemarin kayak gitu. Terus di sini ini harusnya urgensi masalah. Urgensi masalah itu apa ya? Alasan kuat kenapa penelitian ini harus dilakukan gitu. Karena yang namanya penelitian itu kalau nggak ada manfaatnya kan ya ngapain gitu loh. Sayang uang sama dana, sayang uang sama tenaganya, sama pikirannya kayak gitu kan. Ngapain kita melakukan penelitian kalau manfaatnya nggak banyak kayak gitu. Jadi ini juga belum muncul urgensi masalahnya. Ini identifikasi masalah juga belum oke ya Mbak. Ini namanya tujuan masalah ini. Kemudian kalau batasan masalah, bukan seperti ini. Jadi batasan masalah itu adalah gimana ya menjelaskannya? Kita membatasi skup atau ruang lingkup penelitian kita. Contohnya gimana? Misalnya di sini Mbak Amelia menggunakan daun jeruk purut Citrus hystrix. Nah, ini mungkin bisa dilihat dari usianya, Mbak. Misalnya daun jeruk purut tua dan daun jeruk purut muda. Oke, ini karakteristiknya seperti apa? Kalau tua itu yang kayak apa? Umur berapa? Atau diambil dari apa ya? Helai daun keberapa atau batang daun keberapa gitu. Terus muda itu yang seperti apa? Warnanya bagaimana? Diambil dari batang pohon yang keberapa kayak gitu. Itu harus jelas di sini. Itu membatasi supaya nanti orang nggak tanya gini, ini daun jeruk tua tuh kayak apa gitu kan? Kalau misalnya baca kayak gini kan nggak ada batasan masalahnya kan nih. Batasan masalahnya belum jelas lah, ibaratnya belum jelas. Penguji kalau baca kayak gini ini akan nanya, ini daun jeruk purutnya daun jeruk purut kayak apa gitu. Maksudnya dia bilang tua, tapi yang tua tuh kayak apa karakteristiknya, dari helai keberapa, batang keberapa, kayak gitu harus jelas. Itulah fungsi batasan masalah. Supaya apa ya? Mempertahankan penelitian kita gitu loh. Ini kalau nggak bisa dijawab, ini nanti validitas penelitiannya juga akan dipertanyakan gitu lah. Ini nggak jelas tuanya seberapa, mudanya seberapa, misalnya seperti itu. Terus bagi kecoa Jerman. Nah, kecoa Jermannya ini kecoa Jerman yang ini kayak apa sih? Ini bedanya sama kecoa biasa kayak apa sih? Terus dewasa, dibilang dewasa tuh umur berapa? Kayak gitu. Jangan-jangan ini kecoa dewasa ini hanya apa ya? Dia merespon insektisida ini hanya di usia tertentu saja seperti itu. Jadinya ini harus jelas nih kayak gini. Terus kecoa Jermannya ini diambil dari mana? Apakah breeding sendiri, apakah ngambil dari pemukiman orang, apa gimana kayak gitu, ini nggak jelas juga. Jadi itulah batasan masalah tuh harus menjelaskan ini. Terus definisi, stres. Kenapa ada stres ya? Uji efektivitas ekstrak daun jeruk purut. Ini apaan ya? Ini copy paste dari mana pula ini ya? Umur probandus. Apaan sih ini? Emang umur kecoa Jerman tuh maksimal berapa sih dinyatakan dalam bulan ya? Terus probandus, kok probandus sih? Hewan coba. Bilang aja umur kecoa, probandus tuh manusia ya, hewan juga. Maksudnya hewan tuh hewan coba maksudnya, bukan kecoa. Terus stres. Stres ini dari mana datangnya? Jadi biasanya definisi operasional ini datangnya dari judul. Jadi ini harusnya masuk di judul itu ekstrak. Ekstrak daun jeruk purut tuh kayak apa maksudnya? Diekstrak menggunakan apa? Cara ekstraksinya menggunakan apa? Itu definisi operasional. Jadi definisi operasional itu fungsinya untuk menyamakan persepsi antara pembaca dengan penulis gitu. Jadi yang dimaksud ekstrak daun jeruk purut di dalam penelitian ini adalah daun jeruk purut yang diekstrak menggunakan misalnya etanol 96% kayak gitu. Metodenya pakai maserasi. Nah, itu yang dimaksud. Jadi nanti pembaca itu enggak ini ekstrak jeruk purutnya kayak apa ya? Diekstraksi pakai etanol atau pakai metanol ya? Berapa persen ya? Terus metodenya pakai sokletasi, maserasi atau apa ya gitu. Jadi biar nggak ada pertanyaan gitu. Kita menyamakan persepsi dulu di awal. Ibaratnya kalau bahasanya sekarang, kalau kalian suka nonton YouTuber gitu, disclaimer gitu ya. Jadi disclaimer kita
ini daun jeruk purutnya saya ekstrak menggunakan etanol 96%, metodenya Mas Rasi. Udah itu, di luar itu saya nggak tahu gitu. Saya menggunakan itu. Terus insektisida, insektisida itu apa? Terus insektisida alami itu apa? Kecoak Jerman dewasa itu apa? Itu yang harusnya masuk di dalam definisi operasional. Oke, oke. Nah, oke, ini nggak masalah nih. Ini besok kalau jadi penelitian mungkin harus dipertajam, tapi untuk latihan nggak masalah. Ini saya menyoroti tujuan ya. Jadi tujuan penelitian itu biasanya, bukan biasanya, tujuan penelitian itu harusnya menjawab dari rumusan. Jadi tujuan penelitian itu sama persis kayak rumusannya, cuma tanpa tanda tanya gitu. Terus manfaat, jadi ini belum ya, ini belum benar. Terus manfaat penelitian itu, ini harusnya manfaatnya itu untuk komunitas akademik, terus untuk masyarakat, masyarakat luas, masyarakat umum gitu ya. Gini, ini juga belum bunyi di sini. Ya, bukan seperti ini ya yang dimaksud manfaat. Manfaat penelitian itu harus spesifik untuk siapa gitu. Oke, ini buat Mbak Amelia. Terus sekarang lihat punyanya Dewi Purwantiningsih. Pengaruh antioksidan ekstrak ubi ungu terhadap tubulus distal mencit jantan yang dipapar rodamin B. Oke, ini sama di sini harus dikasih apa? Bold. Ini terus oke. Oke. Nah, ini kalau lihat dari judulnya, terus lihat dari awal kalimatnya, ini agak membingungkan ya, Mbak Mbak Dewi, karena di sini nggak ada muncul radikal bebas ini. Mungkin bisa diganti, misalnya radikal bebas adalah molekul yang sangat reaktif karena terdapat elektron yang tidak berpasangan dalam orbital luarnya. Salah satu contoh bahan radikal bebas yang banyak ditemukan di masyarakat itu rodamin B. Itu biasanya jadi apa yang mau dijelaskan itu muncul di awal gitu. Jadi enggak termasuk terminologi ya, terminologi atau istilah itu ngaruh banget. Jadi ketika tidak muncul di judul kemudian tiba-tiba muncul di sini ini membingungkan gitu. Terus ini juga sama, ini enggak tidak update ya Mbak ya. Ini gimana? Ini enggak update. Jadi ini harus diupdate. Dulu nggak bisa. Tahunnya tidak update. Terus saya pengen coba cek ini muncul nggak kalau di sini. Nih, sama, dapat juga. Ini juga nggak boleh kayak gini. Terus dia nulis Stone. Coba kita lihat, ada nggak di sini. Nah, nggak mencantumkan daftar pustaka juga. Ini saya yakin nggak akan ada daftar pustakanya. Daftar pustaka yang dipakai, ini. Ini, saya ini punya siapa ini? Kan nggak ada. Terus ngambilnya dari apa? Di mana Stone? Ini sama. Kan ini nggak boleh ya kayak gini. Ini makanya saya nggak suka kalau ngambil dari referensi dalam negeri karena saya selalu dapat seperti ini. Tadi apa? Ekstrak ubi ungu ya. Oke.
Oke, kalau nulis at all, karena at all itu bahasa asing ya, jadi harus dimiringkan. Nah, oke, meskipun ini nggak ada sitasi ya, ini nggak ada sitasinya, nanti tolong ditambahin. Ya, meskipun apa namanya tadi masih saya temukan copy paste kayak gitu, tapi ini alurnya punya Mbak Dewi udah bunyi dan bagus ya. Jadi di awal dia menjelaskan mengenai radikal bebas karena penelitiannya mengenai rodamin B. Rodamin B itu salah satu radikal bebas. Cuma masalahnya adalah Mbak Dewi menyebut radikal bebas terlebih dahulu. Jadi di awal apa di latar belakang langsung disebut radikal bebas padahal radikal bebasnya nggak ada di sini. Jadi kayak yang baca tuh bingung. Mana ya radikal bebas? Emang tadi ngomongin radikal bebas ya gitu. Jadi biasanya kita mengambil salah satu kata yang ada di judul sebagai apa ya? Konektor gitu. Jadi ketika pembaca itu membaca judul dia connect gitu sama ini, nyambung gitu. Kalau ini kan nggak nyambung ya, sambungannya ada di sini. Terlalu jauh gitu. Jadinya ini bisa dicoba nanti ditukar atau gimana gitu ya supaya muncul kalimat di sini. Tapi ini sudah bagus. Jadi di awal Mbak Dewi menjelaskan mengenai radikal bebas, apa itu radikal bebas, apa, mengapa, bagaimananya muncul di sini. Kemudian Mbak menjelaskan antioksidan. Nah, antioksidan ini adalah transisinya. Jadi kan yang mau dijelaskan Mbak Dewi kan dari rodamin B dulu dia jelaskan, kemudian dia mau menjelaskan apa namanya ekstrak ubi ungu, itu antioksidan ekstrak ubi ungu. Nah, jadi rodamin B dulu dijelaskan, kemudian dia menjelaskan antioksidan. Kenapa dia menjelaskan antioksidan dulu? Karena antioksidan ini nanti yang akan diekstrak dari ubi ya, ubi ungu ya, gitu. Jadi dia nggak menjelaskan ubi ungu dulu, karena kalau menjelaskan ubi ungu dulu, pembacanya bingung apa hubungannya antara rodamin B radikal bebas dengan ubi ungu gitu. Konektornya adalah antioksidan tadi, bahwa radikal bebas itu bisa dinetralisir menggunakan antioksidan gitu ya. Terus antioksidan itu apa? Dia jelaskan, habis itu antioksidannya bisa didapat dari mana? Kayak gitu. Ini udah bagus. Ini sudah bagus, kemudian identifikasi masalah. Nah, tapi ini juga ada kekurangannya ya, Mbak ya. Kekurangannya sama kayak yang tadi. Kalau secara apa ya, benang merah ini udah bagus. Tapi kalau dari apa ya, konten, bukan konten ya, kontennya dia juga udah oke. Ini kurang sedikit. Masalah data, tadi yang sudah saya bilang. Jadi belum menyebutkan data statistik kayak gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya perlu data. Terus juga penelitian yang relevan. Nah, ini penelitian relevan udah muncul ya. Oke, ya gini, berbagai penelitian, bla 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 ya. Ya, ya, ya. Ini udah bagus. Cuma data tadi belum muncul ya, Mbak. Jadi ini perlu ditambahin. Terus identifikasi masalah beredarnya ini belum muncul, Mbak. Jadi identifikasi masalah itu kan turunnya dari latar belakang ya. Jadi ini harus sinkron dengan latar belakangnya. Ini saya belum lihat mana rodamin B yang beredar di masyarakat. Ini harusnya ada di atas. Ini juga nggak muncul. Ini juga nggak muncul. Ini identifikasi masalahnya bagus, cuma belum muncul. Tapi ini kurang ya, identifikasi masalahnya. Rendahnya pengetahuan tentang manfaat ubi ungu. Oke, terus relevansinya dengan penelitianmu apa gitu? Pengetahuan, emang penelitianmu tentang pengetahuan? Enggak kan? Jadi boleh itu dimasukkan, tapi yang langsung berhubungan dengan penelitianmu apa? Misalnya, data penelitian mengenai potensi manfaat ubi ungu sebagai antioksidan itu masih belum banyak, misalnya kayak gitu. Terus misalnya ingin meminimalisir penggunaan antioksidan kimia seperti itu. Jadi kita pengen menggunakan bahan-bahan alam misalnya seperti itu. Itu yang seharusnya muncul ya, Mbak ya. Ini belum muncul di sini. Terus batasan, oke, ini usia belum ya? Nah, ini tadi yang saya bilang, oke bagus. Oke, kalau ini sih sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa ya, karena mungkin lebih apa ya?
Oh, ini udah muncul. Ini mungkin nggak usah, karena ini nanti parameter ini akan muncul di metode, Mbak. Jadi ini nggak perlu, nggak apa-apa. Terus lagi definisi operasional. Definisi operasional itu ekstrak ubi ungu, oke. Antioksidan kok nggak masuk ya, malahan ya. Ini harusnya yang masuk itu adalah antioksidan itu apa, ubi ungu itu apa, terus yang dimaksud ekstrak itu apa, terus tubulus distal, oke. Rodamin B, oke. Ini yang nggak ada, ini malah apa nih? Ketebalan epitel, diameter lumen. Ini mungkin nggak usah malah. Tubulus distal aja tadi. Apa itu yang dimaksud dengan tubulus distal? Nah, pengaruh ini yang dimaksud apa, Mbak? Pengaruh. Jadi apa ya? Oh, maaf, terhadap tubulus distal ya. Oke, parameternya tubulus distal. Yang mau dilihat apanya ini? Nah, ini sama nih antara satu sama, oh gini aja. Tubulus distal terhadap. Ini saya mau nanya deh besok ya pas di hari Jumat ini yang mau dijawab apa? Atau mengharapkan jawaban seperti apa? Dosis efektif, oke. Oke. Ini sama ya, ini belum muncul komunitas akademik, masyarakat umum. Ini belum muncul. Oke, kayaknya ini dulu teman-teman. Nanti tolong diperhatikan. Terus besok hari Jumat ya, insya Allah kita diskusi ini, nggih. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.